Baik teman-teman sekalian, kita simak dulu ceramah Abu Marlo berikut ini. Ibu bapak tahu teh gak? Yang menamakan itu teh siapa? Yang menamakan itu teh, si teh ngomong gak ke orang-orang, weh gua teh gitu gak? Nah, berarti si teh tidak pernah memberikan nama bahwa aku adalah teh, betul gak? Nah, sip. Kalau kopi, papan tulis, mic, berarti pertanyaannya, Allah bilang gak bahwa dirinya adalah Allah sebenarnya? Ulang. Udah. Nah teman-teman sekalian, di sini terasa sekali Abu Marlo mengkiaskan teh dan kopi tadi untuk memahamkan kepada jamaahnya yang hadir di situ bahwasanya Allah tidak menamakan dirinya sebagai Allah. Tapi coba mari kita lanjutkan dulu videonya. Ya oke. Pelan-pelan. Maksud saya, kenapa kita bawa kerana berpikir ini? Ibu bapak maaf ya, kalau sekarang kita berantem hanya gara-gara nama Tuhan, kalau sekarang kita berdebat gara-gara hanya nama Tuhan, berarti jangan-jangan dia nggak ngerti tentang wujudnya Tuhan itu sendiri gitu loh. Loh, memangnya Abu Marlo sendiri sudah tahu gitu ya, gimana wujudnya Tuhan? Betul nggak? Maaf ya, bisa nggak ada orang berantem, ada yang satu nyebut Hyang, yang satu nyebut Yahweh, yang satu nyebut Allah, itu salah, yang benar itu Allah, bisa begitu nggak? Bisa, padahal mau itu semua hanyalah nama. Yang ngasih nama siapa? Orangnya. Siapa tuh orangnya? Pengetahuan dari mana ini ya? Maka kalau kita mengacu kepada Quran di surat 20 ayat 14, ini selalu dikatakan dengan dia, betul nggak Bu Pak? In huwa. Oke? Sebentar, jangan diokein dulu. Quran surah 20 ayat 14 adalah surah Toha ayat 14 di mana di situ malah Allah menyatakan dirinya sendiri sebagai Allah dengan menggunakan kata ana yang berarti saya, bukan in huwa. Dan ayat ini otomatis meruntuhkan statement Abu Marlo sendiri yang menyatakan bahwa nama Allah itu bikinan orang, padahal jelas sekali Allah sendiri menyebut bahwa dirinya adalah Allah. Lagi pula tadi pengkiasannya pun gak relevan. Teh kopi yang merupakan benda mati sudah pasti tidak bisa apa-apa, termasuk menamai dirinya sendiri. Sedangkan Allah adalah zat yang maha hidup yang akan sangat mampu berbuat segala sesuatu sesuai kehendaknya seperti menamai dirinya sendiri sebagai Allah. Oke? Jadi jangan-jangan selama ini kita nyembah nama tapi tidak menyembah esensinya gitu. Jangan-jangan kita sibuk ngomongin namanya tapi nggak ngerti esensinya gitu maksud saya. Contoh. Ibu bapak mungkin nggak kita ngelihat satu gambar makanan, namanya misalkan seblak aja ya supaya gampang nih, seblak gitu. Begitu ngelihat tahu bentuknya, tapi begitu saya tahu ini bentuknya seblak, belum tentu yang nonton, yang ngomong mengalami atau udah nyobain seblak, betul nggak Bu Pak? Yes. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti kalau di sini ada nama harus ada wujudnya nggak? Harus ada wujudnya nggak? Maka kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Simpel nggak? Oke? Aduh lemas gini, ini oke nggak? Paham ya? Jadi Allah gaib nggak? Hah? Allah akan gaib berbeda dengan kegoiban kita masing-masing. Contoh, teh buat ibu bapak gaib nggak? Kenapa? Udah ngalamin. Sekarang saya tanya, let's say orang kutub utara mungkin nggak, aduh aku kayaknya craving itu apa ya, aku kayaknya ngidam ketoprak, mungkin nggak mereka ngidam ketoprak? Enggak. Buat mereka ketoprak gaib nggak? Kenapa? Belum ngalamin. Buat ibu bapak? Tidak. Berarti ketoprak gaib nggak? Tidak buat ibu dan bapak. Berarti Allah gaib nggak? Semuanya punya perspektif yang beda-beda. Nah sekali lagi di sini Abu Marlo membuat pengkiasan yang tidak tepat. Ketoprak yang merupakan benda mati digunakan untuk memahamkan kegoiban Allah yang maha hidup dan maha gaib. Maka jelas tidak relevan dan akan melahirkan pemahaman yang membingungkan seperti tadi dikatakan oleh Abu Marlo bahwa Allah akan gaib berbeda dengan kegoiban kita masing-masing. Ini maksudnya gimana coba? Di saya Allah itu gaib dan di Abu Marlo nggak gaib gitu. Seperti ketoprak yang gaib bagi orang kutub utara tapi tidak gaib bagi kita gitu.
Wah, ini aneh bin ajaib nih. Maka kedekatan hamba dengan Tuhan derajatnya beda-beda. Maka kita nggak bisa menyamakan satu sama lain, nggak bisa. Kenapa? Karena tingkat kesadaran kita masing-masing berbeda. Sampai sini oke? Oke? Paham? Paham ya? Jadi Allah goibnya di saya sama goibnya di ibu bapak beda nggak? Mantap. Sepertinya Abu Marlo belum mengetahui bahwasanya goib itu ada dua macam, yaitu goib nisbi atau goib relatif dan goib mutlak. Ketoprak yang tidak diketahui oleh orang kutub utara itu adalah merupakan goib nisbi, karena tidak diketahui olehnya tetapi diketahui oleh orang lain, jadi artinya goibnya bersifat relatif. Sedangkan Allah adalah goib mutlak, karena tidak ada yang tahu bagaimana wujud Allah baik oleh siapapun dan makhluk apapun. Ayo coba, siapa di sini yang tahu wujud Allah? Pastinya nggak ada. Maka akan tidak relevan bila contoh goib nisbi yaitu ketoprak tadi dianalogikan ke goib mutlak, sehingga sampai dikatakan bahwa Allah goib dengan perspektif yang berbeda-beda. Subhanallah. Jadi jangan di general Allah goib, saking goibnya jadi Allah di mana? Di atas gitu. Makanya setiap ada apa-apa kita serahkan segala sesuatu kepada yang di atas. Sebenarnya kita sebagai seorang muslim sangat senang bila ada yang aktif menjadi pendakwah, sebab mengajak manusia ke jalan Allah dan akan menjaga agama Islam itu sendiri. Tapi mbok ya hendaknya haruslah sejalan dengan pedoman Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Pedoman Islam yaitu Al-Quran menyatakan bahwa Allah adalah nama yang disematkan oleh Allah sendiri kepada dirinya, lalu bagaimana bisa kita katakan itu nama pemberian orang? Dan bagaimana bisa itu dianggap cuma nama, sementara nama itu datangnya dari Tuhan semesta alam? Di mana penghormatan kita kepada Tuhan kita Tuhan semesta alam bila apa yang datang darinya berani kita remehkan, seperti menganggap nama Allah itu cuma nama. Nah teman-teman sekalian, semoga bisa diambil pelajaran dan bisa bermanfaat.